Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan TPAV bab atau modul yang pertama tentang alur proses produk atau produksi multimedia. Yang pertama, definisi multimedia. Istilah multimedia secara etimologi berasal dari kata bahasa Latin yaitu multi dan medium. Kata multi memiliki arti banyak dan kata medium berarti perantara atau media, sehingga multimedia dapat disebutkan juga banyak media. Nah, berikut di sini ada pengertian multimedia menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Robin dan Linda, nomor 2 ada Vaughan, nomor 3 Statements. Nah, saya akan membacakan tentang multimedia menurut Robin dan Linda. Yang pertama, multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif dengan mengombinasikan teks, grafik, dan animasi, audio, dan juga video. Nah, itu menurut ahli Robin dan Linda. Yang kedua ada Vaughan. Menurut Vaughan, multimedia juga merupakan beberapa kombinasi dari teks atau gambar, suara, animasi, video yang dikirim melalui komputer atau alat elektronik lainnya, bisa ya laptop atau komputer itu dan lain-lain, atau juga dengan manipulasi digital. Nah, yang ketiga ahli Statements. Statements menerangkan multimedia merupakan gabungan dari seminimalnya, sebuah media diskret dan sebuah media kontinu. Nah, yang media diskret juga adalah sebuah media yang dimana validitas datanya tidak tergantung dari kondisi waktu, termasuk di dalam teks dan grafik. Sedangkan yang dimaksud dengan media kontinu adalah sebuah media di mana validitas datanya tergantung dari kondisi waktu. Nah, itu juga termasuk di dalam suara dan video. Ada beberapa pengertian di atas yang dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia merupakan pemanfaatan komputer atau media-media lainnya untuk membuat dan menggabungkan antara gambar dan objek menjadi satu, seperti teks, suara, video, grafik, dan animasi. Itu juga menghasilkan presentasi yang menarik. Nah, di sini ada kategori multimedia. Secara umum, multimedia dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu multimedia content dan production, dan multimedia content communication. Nah, yang pertama ada multimedia content production. Itu merupakan pengguna atau pemrosesan beberapa media yang berupa teks, audio, animasi, dan interaktif lainnya. Nah, ada pun juga yang namanya multimedia content communication. Merupakan itu adalah aplikasi dari produk akhir multimedia yang kita tahu sebagaimana multimedia yang ditampilkan melalui media massa seperti media cetak, televisi, radio, dan internet. Yang kalian tahu media cetak adalah misalnya koran atau majalah yang kalian tahu. Biasanya material itu juga yang disampaikan dalam multimedia content communication. Nah, itu dia. Bidang periklanan itu juga termasuk, publisitas juga termasuk, hiburan, berita, pendidikan, dan yang lain-lain. Nah, ada pun juga manfaat multimedia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada pendidikan, industri kreatif, bisnis dan komersial, kesehatan, perindustrian, teknik, hiburan, dan seni rupa, gambar, dokumen. Mohon maaf, ada 8 semuanya. Yang pertama, manfaat multimedia pendidikan. Nah, kita tahu multimedia bukannya hanya medium untuk menonton atau yang lain-lainnya, bisa juga untuk pendidikan. Apa yang dimaksud dengan manfaat multimedia pendidikan itu adalah ya bisa proses belajar mengajar, biasanya hanya menggunakan alat bantu papan tulis atau buku-buku yang seperti kalian tahu, seperti misalnya LKS, buku paket liannya, yang lain-lain. Nah, itu juga bisa kita menggunakan alat bantu yang namanya, yang kalian juga tahu, komputer atau sebuah media-media lainnya. Nah, yang kedua ada industri kreatif. Industri menggunakan multimedia untuk beragam keperluan, mulai dari pembuatan iklan, pertunjukan seni komersial, pembuatan film, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada bisnis dan komersial yang seperti kalian tahu juga, yang tadi kalian juga dengarkan, iklan juga bisa untuk berbisnis atau komersial lainnya. Nah, yang keempat,
ada kesehatan. Pada bidang kesehatan, para dokter sering dilatih dengan melihat virtual operasi ataupun dengan membuat simulasi. Nah, itu dia juga. Kita menggunakan media yang misalnya yang kalian tahu ada yang namanya YouTube. Yang kelima, perindustrian. Pada sektor industri, multimedia digunakan sebagai cara untuk menyajikan informasi baik pada rekan kerja maupun pada data keatasan, mohon maaf. Yang kelima ada teknik. Ya, yang kelima. Tadi teknik, mohon maaf, multimedia melalui perangkat lunaknya atau software yang digunakan untuk membuat objek simulasi dalam bentuk animasi 3 dimensi untuk pelatihan. Yang keenam, hiburan dan seni rupa. Multimedia juga banyak digunakan untuk hiburan yang seperti kalian tahu. Dan yang ketujuh, mohon maaf tadi cuma ada 7 ya, mohon maaf ada 8. Yang terakhir berarti gambar dokumen. Gambar dokumen merupakan pengumpulan gambar-gambar melalui scanner atau juga kamera digital yang konferensinya dalam format digital. Yang ketiga juga ada dampak multimedia yang kalian tahu, ada dampaknya. Perkembangan multimedia telah berkembang pesat yang kalian juga tahu. Itu memberikan dampak atau pengaruh terhadap segala aspek dalam kehidupan. Di sini ada beberapa contoh. Ada mengubah cara belajar, mengubah cara memperoleh informasi. Internet multimedia juga bersaing dengan televisi ataupun radio, mengubah cara bisnis dan mengubah cara belanja. Yang dimaksud mengubah cara belanja gimana? Misalnya saya akan menjelaskan mengubah cara belanja. Misalnya penggunaan e-commerce untuk belanja yang kalian tahu sekarang tidak hanya pasar. Di sini juga ada misalnya nggak usah sebut merek lah ya. Ada toko hijau yang kalian tahu atau toko oranye ya. Di sini juga ada yang keempat, kelebihan dan kekurangan multimedia. Nah, di sini juga multimedia ada kelebihannya nih, ada sama kekurangannya. Kelebihan multimedia yang kalian tahu ada dapat menarik perhatian serta menyajikan informasi yang bisa dilihat, didengar, dan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua ada sebagai media alternatif dalam penyampaian pesan yang dapat diperkuat dengan teks, suara, gambar, video, dan animasi. Dan yang ketiga, multimedia menyediakan proses interaktif dan memungkinkan terjadinya umpan balik. Multimedia memberikan kemudahan kontrol yang sistematis. Itu yang keempat, yang terakhir. Dan kekurangan dalam multimedia yang pertama ada desain yang buruk dapat menyebabkan kebingungan atau kebosanan pengguna karena pesan tidak disampaikan dengan baik yang kalian tahu. Kendala bagi orang yang memiliki kemampuan terbatas atau disabilitas, maaf, itu yang kedua. Yang ketiga memerlukan spek komputer yang memadai, itu yang ketiga. Dan yang terakhir ada penyajian multimedia. Penyajian multimedia dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam bentuk linear yang pertama dan bentuk non-linear atau interaktif yang kalian tahu. Saya akan menjelaskan. Yang pertama ada multimedia linear, merupakan multimedia yang tidak dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Pada bentuk linear ini, multimedia disajikan secara ulet berjalan dari awal hingga akhir program. Nah, penyajian multimedia dengan cara ini tidak interaktif karena apa? Penggunanya hanya dapat bernavigasi sesuai dengan urutan dari frame satu ke frame yang lain yang kalian tahu. Contoh multimedia bentuk linear ada televisi dan film. Nah, ini yang kedua ada bentuk non-linear dan interaktif atau interaktif. Di sini saya akan menjelaskan multimedia interaktif itu apa sih? Multimedia interaktif itu adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Melalui multimedia interaktif, pengguna dapat bernavigasi secara bebas maupun itu yang kalian tahu apa itu misalnya ya, seperti memilih apa yang ingin dikehendaki kalian sih, bebas. Itu juga proses selanjutnya sehingga tidak terbatas oleh struktur yang telah ditentukan. Penyajian multimedia interaktif ini dengan cara ini termasuk interaktif, mohon maaf. Non-linear adalah aplikasi, game, dan CD pembelajaran TPAV, itulah contohnya. Nah, itu dia bab 1 TPAV. Sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata saya untuk penyampaian yang tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.